Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah kita sudah melewati sesi pertama penyampaian materi dari Pak dosen. Selanjutnya akan ada penyampaian materi kedua dari beliau. Kepada beliau waktu dan kesempatan saya berikan. Namanya siapa? Nama? Mufliha Rahma. Mufliha Rahma. Panggilannya? Rahma. Rahma. Baik, terima kasih Rahma. Kita lanjutkan perkuliahan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk materi pembahasan kita maqasid asy-syariah. Maqasid asy-syariah. Maqasid itu jamak dari maksud atau maksud, apa? Menjadi bahasa kita kan? Maksud. Maksudmu apa sih? Tujuanmu kan? Maqasid asy-syariah, jamak dari maksud atau maksud. Banyak loh bahasa Indonesia gitu yang dari kita. Jadi kalau kamu berpikir linguistik rodok tahlil lughawi itu nanti gampang pahamnya. Maqasid itu apa sih? Maksud itu loh. Berarti tujuan. Tujuan fikih itu untuk apa ya? Tujuan utama syariah atau fikih itu apa? Kalau maqasid berarti berbagai tujuan. Pada umumnya dirumuskan menjadi 5 kebutuhan pokok. Maqasid asy-syariah ala khamsah ala daruriyatil khamsah. Ala khamsati daruriyatin. Itu bahasanya. Jadi 5 daruriyat. Apa daruriyat itu? Darurat apa? Harus kan, tidak darurat ini darurat ini enggak boleh tidak, gitu kan? Berarti kebutuhan pokok. 5 kebutuhan pokok. Maqasid asy-syariah itu 5. Yang pertama adalah tujuan syariah atau tujuan hukum Islam, tujuan fikih ya. Syariah itu kan mbokne fikih. Ya, fikih berarti ya syariah gitu loh, ya toh. Gampangannya begitu. Tadi sudah saya sampaikan. Kamu manusia melahirkan bayi kecil, bayi ini juga manusia, hanya sebutannya beda, intinya sama. Hanya syariah itu duluan, baru fikih kemudian. Kamu duluan hamil baru melahirkan bayi. Manusia duluan namanya ibu, manusia kemudian namanya anak. Jadi sama aja, semuanya manusia. Maqasid syariah atau maqasid fikihiyah nanti beda, tapi maqasid fikihiyah dengan maqasid syariah beda ya. Tapi syariah itu yang dimaksud adalah fikih. Yang pertama adalah hifdzuddin, untuk memelihara agama. Untuk memelihara agama. Kenapa? Karena orang kalau tidak ada agama hidupnya sak karepe dhewe. Coba sekarang misalkan diumumkan mulai jam 8 hari ini sampai dengan jam 9 agama di dunia ini libur, kira-kira apa yang terjadi? Misalnya di kelas ini aja, nggak usah dunia. Di kelas ini diumumkan nanti jam 8 sampai jam 10 libur gak ono agama, kira-kira apa yang kamu lakukan? Keluar barang sakar-karuan, ya enggak? Mumpung gak ono agama, gak ono hukum kan? Nah, maka diperlukan agama. Yang paling utama adalah tujuan syariah itu adalah wujudnya agama, terpeliharanya agama. Apa yang kamu pikirkan seandainya libur agama gitu? Dikasih libur agama setengah jam aja sudah tak karu-karuan dunia ini, ya enggak? Nah, maka tujuan utama syariah disyariatkan adalah hifdzuddin. Apa? Li hifdzuddin. Mana? Ya. Sekarang itu sudah jarang orang bisa nulis itu karena tulisannya pakai laptop. Nulis di papan sudah jarang, khot itu sudah jarang bisa. Nah, maqasid tulisannya begini, maqasidu
asy-syari'ah. Saya kalau nulis nggak begini, biasanya gini aja, Swen. Nah, maqasid asy-syari'ah. Tujuan syariat, tujuan hukum Islam ada 5. Ada khamsu daruriyat lisyari'ah. Nah ini, nanti kita bahas satu persatu. Yang pertama hifdzuddin. Apa? Hifdzuddin. Demi terjaganya atau terpeliharanya agama. Kenapa? Ya gitu, kalau orang itu enggak ada agama ya hidupnya enggak teratur. Libur agama 10 menit aja wis lumayan kena digaya apa ngono ya. Misalnya, pengen apa enggak ya? Terus yang boleh apa enggak ya diliburkan? Enggak boleh kan? Enggak boleh, sedetik pun kita ini enggak boleh lepas dari agama. Sedetik pun tidak boleh lepas dari agama. 1 menit bisa membunuh 5 orang loh ya. Iya toh? Kan nggak ada hukum. Nah, udah, kan libur kok. Nah, yang kedua adalah hifdzun nafs. Kenapa agama ini dipelihara? Ini akan melahirkan namanya hifdzun nafs. Terpeliharanya kehidupan. Jiwalah, nafas. Artinya apa? Seandainya tidak ada agama akan terjadi pembunuhan. Pembunuhan karakter, pembunuhan perilaku gak karu-karuan. Untuk memelihara kehidupan demi berlangsungnya kehidupan. Lah itu diatur oleh agama. Maka yang utama maqasid asy-syari'ah adalah hifdzuddin. Hifdzuddin ini akan menurunkan namanya hifdzun nafsi. Apa? Hifdzun nafsi. Terpeliharanya kehidupan manusia. Nah, kalau nggak ada agama ya barbaran gitu. Yang ketiga dari hifdzun nafsi ini akan terpelihara namanya hifdzul aqli. Apa? Akal. Nah, anugerah paling utama dari Allah ini adalah akal. Akal itu bukan rasio loh ya. Akal itu gini ya. Jadi dari kalau rasio itu pirantinya adalah otak, ya toh? Produknya fikrah. Ya. Kalau akal itu pirantinya adalah kolbu. Ya toh? Produknya zikir. Nah, akal mana ad-dinu huwal aqlu. Agama itulah yang disebut dengan zikir, gitu. Bukan zikir la ilaha illallah loh ya. Artinya hidupnya hati. Nanti ada pembahasan, nanti bahas dalam tasawuf. Hati tidak bisa hidup tanpa otak. Gampangannya ngono, starter apa? Kuncinya itu otak. Nah, mesinnya hati. Itu loh. Mesin nggak ada gunanya lek ana kontake. Masih mesinnya nguapi lek kontake hilang, lek otakmu nggak kok. Kalau otakmu nggak kamu gunakan, pikiranmu nggak kamu gunakan, maka hatimu nggak akan hidup. Wis to hati bersih kayak apa lek orang mikir, kamu nggak iso agama. Nah, baik. Kenapa akal ini harus dipelihara? Ya agar supaya kita sehat. Ad-dinu huwal aqlu. Agama itu hanya untuk yang berakal. Yang bisa memikirkan, yang bisa bertafakur secara tepat bahwa pembunuhan itu dilarang oleh agama, itu akal. Gitu. Lalu yang berikutnya adalah hifdzul nasl. Untuk memelihara keturunan. Kalau kamu akalmu hilang, maka kamu nggak perlu beragama. Kalau kamu nggak perlu beragama, kamu akan melakukan sakarepmu dhewe. Nikah ora ono nikah pokoknya no. Maka dampaknya keturunan tidak jelas, tidak terpelihara, namanya nasl. Apa? Hifdzun nasl. Jadi syariah ini diturunkan untuk memelihara keturunan, menjaga keturunan agar jelas
nanti dampaknya adalah kepada hifdzul mal, harta. Siapa dapat apa dari siapa, namanya warisan. Kalau tidak ada hifdzun nasl, terpeliharanya keturunan, ya nanti terjadi namanya hukum rimba. Ya enggak? Jadi maqasid asy-syariah ini ada 5, yaitu hifdzuddin, hifdzun nafs, hifdzul aql, hifdzun nasl, hifdzul mali. Ada 5. Nanti masing jam berapa? Udah mau habis ya? Sekarang jam 8. Kurang 3 menit. Diakhiri aja dulu ya. Nih, kalau ada yang bertanya, nanti penjelasnya satu persatu akan saya jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Jadi maqasid asy-syariah, tujuan utama diterapkan hukum Islam adalah hukum Allah, maksudnya syariah itu hukum Allah ya. Syariah itu hukum Allah bertujuan yang pertama demi terjaganya, terpeliharanya agama. Yang kedua, demi untuk terpeliharanya jiwa atau kehidupan. Yang ketiga, untuk menjaga akal sehat. Dan kemudian yang keempat adalah untuk menjaga keturunan kita agar jelas. Berikutnya, untuk menjaga dan saling menghargai akan hak dan kewajiban terhadap harta benda. Ini semua diatur oleh syariah. Nah, tujuan utama dalam kehidupan. Kenapa? Karena kehidupan manusia itu di dunia ini 5 ini paling tidak, yaitu kelangsungan hidup, terpeliharanya akal supaya nggak gendeng, ada keturunan dan ada harta benda. Saya kira begitu dulu. Ini supaya nggak menyita waktu yang berikutnya. 5 menit atau 10 menit lagi ya kita beri waktu untuk bertanya. Kalau nggak ada ya kita akhiri. Kita kembalikan kepada Rahma namanya. Rahma dari mana? Dari NTT, Pak. Alhamdulillah, terima kasih kepada YIMM yang telah menyampaikan materi keduanya kepada kita semua. Bagaimana dengan teman-teman, mungkin ada pemahaman yang belum dimengerti, saya berikan waktunya kepada teman-teman untuk bertanya. Ada ya? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya sebagai moderator akan menutup pertemuan kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.